Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrun Nada Fitri Adispa, NIM 19231036. Saya berasal dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Untuk informasi bahwa video ini dibuat sebagai salah satu proyek untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang sedang saya tempuh pada semester 5 saat ini. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai suatu konsep, yaitu konsep teoritis mengenai sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Setelah itu, saya juga akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri atas beberapa indikator. Yang pertama adalah jenjang standar pendidikan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta prinsip dari pendidikan nasional tersebut. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep teoritis sistem pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan suatu peristiwa untuk mencapai kedewasaan pada setiap manusia. Untuk mencapai kedewasaan pada setiap manusia tersebut memerlukan waktu yang panjang yang berguna untuk memenuhi berbagai pengetahuan yang ditujukan kepada aspek-aspek dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional telah dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana yang digunakan pada saat sistem pembelajaran dan proses pembelajaran yang berguna untuk mengembangkan potensi dalam diri peserta didik yang mencakup keagamaan, spiritual, kemampuan, akhlak mulia, dan keterampilan-keterampilan yang terus diasah sehingga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, dan kehidupan negara. Sehingga dari penjelasan-penjelasan yang telah saya jabarkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan secara teoritis merupakan suatu proses menumbuhkan kemampuan dasar pada setiap diri manusia. Kita mempelajari dan memahami mengenai konsep teoritis dari sistem pendidikan nasional, serta kita juga tahu apa itu pendidikan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jalur pendidikan di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jalur pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non-formal. Yang ketiga, pendidikan informal. Dari ketiga hal ini, mereka memiliki karakteristik dan perbedaan masing-masing. Namun, dari perbedaan dan karakteristik tersebut, mereka akan saling mencukupi dan saling melengkapi sehingga memperkaya sistem pendidikan nasional di Indonesia. Setelah itu, kita juga harus mengetahui perbedaan antara masing-masing, yaitu antara pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal.
Jadi, pada hal pertama ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai pendidikan formal. Pada pendidikan formal, berarti pendidikan yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dari ketiga hal ini, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Contohnya saja adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sini mencakup ke dalam SD, yaitu sekolah dasar, MTS, MI, SMP, dan SMA, ataupun bentuk-bentuk sekolah yang memiliki tingkat sederajat juga. Setelah itu, ada juga disebut dengan pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini berarti pendidikan yang akan dijalankan oleh peserta didik apabila peserta didik tersebut telah menyelesaikan suatu sistem pendidikan pada pendidikan dasar. Pada sistem pendidikan menengah ini terdiri atas sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah teknik mesin. Setelah itu, setelah pendidikan menengah, maka peserta didik berhak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi pada pendidikan tinggi atau yang sering kita dengar dengan perguruan tinggi. Pada pendidikan tinggi ini terdiri juga dari beberapa jenis dan beberapa bentuk. Ada yang disebut sebagai akademi, ada juga politeknik, ada juga sekolah tinggi, ada juga institut, dan ada juga universitas. Pada pendidikan tinggi ini, pendidikan ini menyediakan suatu gelar ataupun vokasi, doktor, sarjana, dan berhak mengatur sistem pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Setelah teman-teman memahami konsep dari pendidikan formal, kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal tersendiri memiliki arti bahwa pendidikan yang berguna sebagai penambah dan pelengkap dari pendidikan formal yang diberikan di sekolah dasar ataupun di perguruan tinggi ataupun pendidikan menengah. Di sini, dari pendidikan non-formal ini dapat kita ketahui contohnya seperti adanya kursus, adanya layanan kepada masyarakat, adanya bimbel, adanya kepelatihan kepemudaan ataupun organisasi-organisasi yang berfungsi untuk menambah keterampilan-keterampilan peserta didik yang berguna untuk dijalankan ataupun diaplikasikan ke dalam pendidikan formal yang sedang ia tempuh pada saat itu. Setelah teman-teman memahami konsep dari pendidikan formal, kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal tersendiri memiliki arti bahwa pendidikan yang berguna sebagai penambah dan pelengkap dari pendidikan formal yang diberikan di sekolah dasar ataupun di perguruan tinggi ataupun pendidikan menengah. Di sini, dari pendidikan non-formal ini dapat kita ketahui contohnya seperti adanya kursus, adanya layanan kepada masyarakat, adanya bimbel, adanya kepelatihan kepemudaan ataupun organisasi-organisasi yang berfungsi untuk menambah keterampilan-keterampilan peserta didik yang berguna untuk dijalankan ataupun diaplikasikan ke dalam pendidikan formal yang sedang ia tempuh pada saat itu.
Yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal sendiri memiliki arti bahwa pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat tempat peserta didik tinggal, yang berguna juga untuk menambah pemahaman peserta didik untuk mengatasi berbagai aspek-aspek kehidupan yang diperlukan melalui keterampilan-keterampilan yang telah diasah oleh anggota keluarga ataupun lingkungan tempat peserta didik tersebut tinggal. Sehingga dari informasi-informasi yang telah saya jabarkan tadi, dapat kita simpulkan dan dapat kita interpretasikan bahwa jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Dari ketiga jalur standar pendidikan ini, mereka memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri yang bisa dibedakan antara ketiga hal ini. Namun, dari karakteristik tersebut, dari 3 jalur ini, mereka saling melengkapi untuk mencapai kompetensi ataupun tujuan sistem pendidikan agar lebih optimal. 3 jalur ataupun jenjang ini memberikan suatu pemahaman kepada peserta didik agar mereka mampu mengembangkan potensi dirinya yang berguna untuk pengaplikasiannya kepada lingkungan masyarakat, bangsa, ataupun negara. Sistem nasional pendidikan di Indonesia memiliki hal-hal yang wajib terpenuhi demi tercapainya tujuan dan fungsi dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hal itu terdiri dari adanya standar isi, adanya proses, adanya kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta penilaian yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di suatu sekolah agar tercapai suatu sistem yang terencana dan berkala. Selanjutnya, setelah teman-teman memahami mengenai konsep dari sistem pendidikan nasional di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan telah kita jelaskan pula mengenai jalur pendidikan di Indonesia, maka saat ini saya akan memberikan suatu masalah kepada teman-teman mengenai tantangan dan hal-hal apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk memberikan sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan program apakah itu? Apakah teman-teman ada yang tahu? Baik, program itu disebut sebagai program sistem zonasi. Sistem zonasi sendiri merupakan suatu program yang telah digalakkan oleh pemerintah berfungsi untuk meratakan kualitas dan standar pendidikan di Indonesia karena saat ini dan beberapa tahun belakangan telah terjadi dan marak pemberitaan mengenai isu kesenjangan pendidikan yang disebabkan akibat sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta yang memberikan perbedaan layanan sistem pendidikan yang diakibatkan oleh adanya penggunaan ataupun pemungutan biaya. Namun, saat program sistem zonasi ini telah dijalankan oleh pemerintah, maka timbul masalah-masalah yang tidak sesuai ataupun yang melenceng dari hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah. Yaitu yang pertama adalah masalah mengenai tidak meratanya sistem nasional pendidikan dan kualitas pendidikan di seluruh sekolah. Terjadi perbedaan
di mana sebagian dari masyarakat berpikir akan adanya sekolah favorit. Padahal sebenarnya sekolah favorit itu tidak ada, karena semua sekolah itu memiliki sistem yang sangat baik yang berfungsi untuk mengembangkan potensi dalam diri peserta didik. Selanjutnya, masalah tantangan kedua yang dihadapi melalui program sistem zonasi ini adalah kurangnya daya tampung dan berbedanya daya tampung di masing-masing sekolah. Karena masing-masing sekolah memiliki perbedaan daya tampung, maka akan ada siswa yang tidak dapat masuk ke sekolah yang daya tampungnya minim, sehingga mereka terseleksi dan memutuskan untuk masuk ke sekolah negeri swasta. Setelah itu, apakah teman-teman tahu apa aja hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah dalam sistem zonasi ini? Yaitu, pemerintah telah memberikan suatu program untuk melakukan pemerataan pendidikan baik di wilayah kota maupun wilayah daerah agar sistem nasional pendidikan dan kualitas pendidikan di sana merata, tidak ada kesenjangannya melalui distribusi tenaga pendidik yang memiliki kompetensi ke berbagai sekolah yang memerlukan guru-guru yang bersertifikasi. Selanjutnya, solusi yang diberikan pemerintah adalah dengan membuka sekolah-sekolah negeri baru di daerah-daerah yang minim akan sekolah negeri namun memiliki penduduk yang padat, sehingga perlu banyak sekolah negeri untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat karena daerah tersebut padat penduduk. Demikian adalah konsep ataupun masalah yang timbul dalam sistem pendidikan nasional saat ini, yaitu saya mengangkat mengenai tema ataupun program dari sistem zonasi. Telah saya berikan mengenai tujuan dilaksanakannya sistem zonasi ini. Selanjutnya saya telah memberikan pula mengenai masalah apa yang timbul dari dilaksanakannya program sistem zonasi ini, serta apa solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari terlaksananya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ini. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman dan ibu dapat mengerti dan memahami konsep yang telah saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.